Oke, dalam video ini kita akan bahas beberapa soal dalam materi suku banyak ya atau polinomial. Oke, langsung aja ke nomor 1, lengkapi tabel di bawah ini. Nah, jadi di sini ada beberapa, ada tiga ekspresi suku banyak ya. Kita disuruh menentukan berapa banyaknya suku, berapa nilai konstanta dan derajat suku banyaknya juga berapa. Oke, kita mulai dari yang pertama saja langsung ya. Jadi banyaknya suku itu sebenarnya syaratnya adalah kita harus menghitung berapa jumlah elemen yang dipisahkan oleh tanda plus atau minus ya. Lihat ya, ada plus ya kan, minus, minus. Nah, itu adalah pemisahnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh pemisahnya adalah itu ya. Berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 dan ini 6. Ya, jadi ada 6 sini ya. Nah, tapi ya, tidak hanya itu saja, pastikan bahwa semua pangkatnya itu sudah berbeda semua. Untuk variabel x-nya ya, di sini kan di sini ada x. Nah, ini x pangkat 5 ada nggak yang pangkat 5? Nggak ada kan? Berarti udah. Seandainya misalnya saya punya misalnya di sini ada 2x pangkat 5. Nah, ini kita gabungin dulu ya, karena kan kalau ditambah berarti bisa digabung ya. Seperti ada suku sejenisnya, seperti itu. Ya, jadi karena ini kita sudah pastikan bahwa semua suku-suku ini dia x-nya mempunyai pangkat yang berbeda, jadi kita bisa langsung hitung satu persatu. Oke. Oke, langsung saja kita lihat yang kedua. Di sini ada x pangkat 5, x pangkat 3, x pangkat 1, dan kemudian nggak ada x-nya atau x pangkat 0, kemudian x pangkat 7. Ya, berarti karena semua pangkatnya sudah berbeda, kita tinggal hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang terakhir ya. Untuk yang ini, kita lihat ya ada dulu apakah ada pangkat yang sama. Lihat di sini ya untuk variabel suku yang sejenis ada atau tidak nih. Ternyata ada di sini itu. Ya. Berarti ini kita harus gabung dulu ya. Berarti ini saya akan tulis jadinya 2x pangkat 6 ditambah x pangkat 5 ditambah x pangkat 8 dikurang 13. Nah, ini kita gabung jadinya plus 7x. Kemudian minus x pangkat 4. Ya, dari sini ya. Nah, kemudian baru kita hitung nih, ada berapa banyak nih sukunya ya. Oh, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya, jadi hati-hati apabila kita punya suku yang sejenis, kita harus gabungin dulu nih. Gitu ya, jadi baru kita bisa hitung banyaknya suku. Oke, selanjutnya adalah nilai konstanta. Nah, nilai konstanta di sini adalah elemen atau suku yang dia tidak ada x-nya gitu, atau tidak ada variabel lain, atau simpelnya sebenarnya ada x-nya, yaitu x pangkat 0 sebenarnya. Ya, tapi tidak ditulis. Kenapa? Karena x pangkat 0 itu kita anggap sebagai 1 ya. Jadi untuk soal yang pertama, ini adalah konstantanya nih 9 ya. Yang kedua adalah ini. Nah, tapi hati-hati ya, ini ada tanda minus nih depannya nih ya. Jadi si minusnya ini punya 10-nya ini. Jadi konstantanya bukan 10 tapi minus 10. Kemudian selanjutnya ini, nah ya yang tidak ada x-nya nih, ya minus 13. Oke. Nah, kemudian terakhir adalah derajat suku banyak, itu berarti di setiap polinomial ini kita lihat variabel yang memiliki pangkat tertinggi ya. Untuk yang pertama ini kita lihat ya 5, 4, 3, 2 ini adalah 1, ini 0 ya. Berarti kalau kita lihat oh ini paling tinggi yang ini nih, yang 5. Oh, berarti derajat suku banyaknya adalah 5 ya. Yang kedua juga sama ya, kita lihat nih mana pangkat yang tertinggi, mana x ya variabel yang memiliki pangkat tertinggi ya. Yang pertama kita lihat 5, 3, ini 1, ini gak ada, ini 7. Nah, ini kan paling tinggi 7 ya. Berarti derajatnya adalah 7 ya. Terakhir juga sama, kita lihat ada 6, 5, 8, ini gak ada, ini 1, ini 4. Berarti tertingginya adalah yang ini 8. Oke. Kemudian untuk soal nomor 2, dari setiap ekspresi aljabar di bawah ini, tentukan apakah ekspresi tersebut merupakan bentuk aljabar suku banyak atau bukan. Nah, jadi ciri-ciri suku banyak adalah dia ada variabelnya x gitu ya, walaupun sebenarnya variabelnya boleh yang lain juga, tapi kita umumnya memakai variabel x ya. Nah, itu dia punya pangkat, tapi pangkatnya itu dia harus bilangan bulat positif. Ya, sebenarnya yang 0 juga boleh sih, tapi kita nggak perlu tulis ya. Ingat ya, kalau di sini ada 1 di sini sebenarnya ada x-nya pangkat 0 gitu ya, tapi kan kita nggak perlu tulis ya. Nah, sekarang kita fokusnya apa? Ke pangkatnya si X ini. Nah, coba kita satu-satu ya. Untuk yang pertama ini, oh ini X-nya pangkatnya 4. Oke, bilangan bulat positif. Ini 5 bilangan bulat positif. Ini 2 bilangan bulat positif. Nah, ini juga sebenarnya ada pangkat ya, yaitu 1. Nah, 1 juga bilangan bulat positif. Nah, ini konstanta nih. Ya, kalau konstanta kita nggak perlu lihat ya. Nah, karena semua pangkatnya si X ini adalah bilangan bulat positif, maka ia bahwa dia adalah termasuk ke dalam suku banyak. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat nih nomor yang B, quotient B, ya, ada 7, di sini ada X-nya pangkat 4, bilangan bulat positif. Ini dia 1, bilangan bulat positif. Nah, yang ini nih, dia enggak bilangan bulat positif, tapi dia negatif ya. Berarti dia bukan merupakan suku banyak ya. Oke, yang selanjutnya
Nah, di sini X-nya pangkatnya 10, ini pangkatnya 3, ini pangkatnya 2. Nah, yang ini pangkatnya 1/5 ya. Nah, ini kan nggak bilangan bulat ya, berarti ini juga bukan nih. Gitu ya. Oke, terakhir di sini X-nya pangkat 4, X-nya pangkat 5, ini nggak ada X-nya, ini ada X-nya pangkat 1, dan udah gitu ya. Walaupun kalian lihat di sini ada 2/9, tapi kan nggak ada X-nya ya, berarti kan dia konstan, jadi nggak masalah. Jadi karena dia semua pangkat-pangkat dari variabel si X ini dia bilangan bulat positif, maka dia termasuk bilangan, suku banyak. Nomor 3 diberikan fungsi Px sama dengan 4x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 min 7x min 9, dan fungsi Qx sama dengan 6x pangkat 3 min 10x kuadrat plus 2x plus 11, min 11. Tentukan dan sederhanakan ekspresi aljabar dari ini. Nah, jadi sebenarnya simpelnya ini tinggal disubstitusi saja. Jadi kita punya Px yaitu ini, kita tinggal substitusi, kemudian Qx juga ada, ini tinggal kita substitusi saja. Nah, kalau untuk ditambah itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah dikurungin ya. Tapi kalau misalnya untuk kayak ada perkalian atau pengurangan ya, itu harus pakai kurung dulu, karena kalau tidak pakai kurung nanti jawabannya bisa salah. Oke, nah sekarang kalau yang ini saya nggak usah pakai kurung ya, jadi tinggal tulis aja untuk fungsi Px yaitu 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 7x dikurang 9 ditambah ya, dari sini ya tambah ya. Yang ini ya, kita tulis saja semuanya. 6x pangkat 3 minus 10x kuadrat ditambah 2x dikurang 11. Nah, ini kita tinggal sederhanakan saja. Apakah ada suku yang sejenis atau tidak ya. Kita lihat sini 4x pangkat 4. Tidak ada suku lain yang dia x-nya pangkat 4. Berarti ini sudah tidak bisa sederhanakan lagi. Jadi tinggal 4x pangkat 4 saja. Kemudian x pangkat 3 ternyata ada nih. Nah, kita tambah ya. 3 tambah 6 hasilnya 9. Jadinya plus 9 pangkat 3. Kemudian selanjutnya, pangkat selanjutnya adalah 2 ya. Walaupun ini kita ada 7x selanjutnya, tapi kita biasakan ditulis dalam urutan menurun ya. Dari berarti kan tadi dari pangkat 4, pangkat 3 kita cari yang pangkatnya 2. Nah, pangkat 2 itu hanya ini saja. Berarti kita tinggal tulis saja minus 10x pangkat 2. Oke, kemudian kita ke variabel x pangkat 1 yaitu ini dan ini ya. Nah, kalau kita tambah minus 7 ditambah 2 itu adalah minus 5x. Terakhir, minus 9 minus 11, berarti kita gabung jadinya minus 20. Kemudian ke pertanyaan B, di sini PX dikurang QX ya, hati-hati ya, tadi ini ditambah, sekarang dikurang. Nah, kalau untuk dikurang ini ya, diwajibkan kalian memakai tanda kurung ya, karena kalau kita kurang, dia sebenarnya harus ada yang kita expand bracketnya gitu ya, apa buka kurung, di kurungnya kita akan buka. Oke, jadi dia PX sama GX jadi sebenarnya sama aja gitu ya, sama seperti yang di atas. Ini saya copy paste aja ya. Ini saya copy. Uh, terus ini. Nah, sekarang apa sih yang berbeda itu ya? Yang berbeda itu adalah sebentar. Yang berbeda adalah di situ tandanya bukan tambah tapi di sini adalah kurang. Gitu ya. Nah, tapi sekali lagi yang saya sampaikan tadi ya, pada saat kalian mengurangi di sini pakainya kurung ya. Nah, kenapa? Karena di sini sebenarnya ada angka nih minus 1 gitu ya. Minus 1 ini kan harus dikalikan ke dalam setiap suku yang ada di dalam sini. Seperti itu. Nah, jadi kita coba uh, buka dulu kurungnya ya. Nah, kalau buka dulu kurungnya berarti yang depan tidak berubah nih. Bentar ya. Copy paste aja biar cepat. Nah, di sini kalau kita kalikan semua yang ada di dalam ini dengan minus 1, ya kan? Nah, berarti kan ini jadinya minus 6x pangkat 3. Kemudian minus kali minus jadinya plus, ya kan? Plus 10x kuadrat. Kemudian minus dikali plus 2x jadi minus 2x. Kemudian yang terakhir adalah minus 1 dikali minus 11 jadinya plus 11. Ya. Nah, kemudian lakukan sama seperti yang tadi ya. 4x pangkat 4 tidak ada suku yang sejenis, berarti kita tinggal tulis saja 4x pangkat 4. Nah, 3x pangkat 3 ini dikurang dengan 6x pangkat 3 jadinya minus 3x pangkat 3. Kemudian x kuadrat ya, ini ya, nggak ada temannya. Nggak ada suku yang sejenis, jadi tinggal plus 10x kuadrat. Nah, ini minus 7 minus 2 jadinya minus 9 ya. Minus 9x terakhir minus 9 tambah 11 jadinya plus 2. Nah, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan C saya rasa tidak perlu saya jelaskan karena konsepnya sama. Saya ke pertanyaan D ya. Pertanyaan D.
dia tulisnya 2px, berarti artinya apa? Ini 2 dikalikan dengan semua elemen yang ada di px ya. Nah, di situ kita tulis dulu 2 ya. Kemudian px itu kan ini semua nih ya, kita tulis dalam kurung ya, jadinya 4x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 dikurang 7x dikurang 9. Nah, ini seperti tadi ya, kita harus kalikan 2 ini dengan semua elemen, semua suku yang ada di dalam kurung ini ya. Kalau kita kali jadinya 8x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 dikurang 14x kemudian dikurang 18 seperti itu. Nah, untuk yang E juga sama ya. Yang E berarti langsung aja ke E. 3qx berarti 3 dalam kurung qx adalah ini semua ya, berarti saya tulis dulu 6x pangkat 3 min 10x kuadrat plus 2x min 11. Oke, sekarang kita kali ya. 3 kali 6x jadinya 18 x pangkat 3, 3 kali min 10 jadinya min 30x kuadrat, 3 kali 2 terjadi 6x, kemudian minus 33. Nah, pertanyaan nomor F itu dia gabungan nih ya. Yang tadi 2px dikurangin dengan 3ks ini ya. Jadi sebenarnya sama aja kayak tadi. Ya, kalau kalian lihat di sini pertanyaan F, saya tulis ya. 2px dikurang 3qx. Nah di sini kan sebenarnya kan tadi kita sudah lakukan ini ya. Ya kan? Tuh kan, berarti kan hasilnya sama dengan ini ya. Jadi saya tidak perlu ulang lagi. Kemudian ini juga sama, yang 3qx ini, nah ini ya. Nah, tapi di sini ada kurang nih. Nah, hati-hati yang tadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya ada kurang begini, kalian dipakai tanda kurung ya. Nah, jadi yang pertama saya tinggal copy paste aja ya. Nah, ini kan jadi 2px nih. Tadi baru saja kita hitung. Di sini ini adalah 2px-nya, yang ini adalah 3qx ya dikurang. Nah, tapi hati-hati yang tadi saya sampaikan bahwa kalau dikurang dia biasakan dipakai tanda kurung. Jadi kurang begini, kalian kurung. Nah, ini kamu buka dulu karena sekali lagi di sini ada angka nih sebenarnya minus 1 gitu ya. Makanya harus dikalikan ke setiap suku yang ada di dalam kurung ini. Oke. Baik, kita akan tulis lagi. Ini saya akan tinggal copy paste saja. Nama tidak berubah. Nah, sekarang yang berubah ini ya. Berarti kan ini jadinya minus 18x pangkat 3, kemudian plus 30x kuadrat ya, ini kali ini ya. Minus jadi plus, kemudian jadinya minus 6x karena ini kali ini positif kali negatif. Terakhir negatif dikali negatif hasilnya positif. Plus 33. Nah, seperti yang tadi kita lihat apakah ada suku yang sejenis ya. Nah, ini dia nggak ada temannya, jadi tidak berubah. 8x pangkat 4 saja. Nah, sekarang x pangkat 3 itu ada ini dan ini ya. 6 dikurang 18 jadinya minus 12 ya. Jadi minus 12 x pangkat 3. Kemudian yang x pangkat 2 hanya dia saja, berarti tinggal tulis plus 30x kuadrat. Kemudian yang x ini ada min 14 dan min 6 jadinya min 20x. Oke, terakhir adalah min 18 tambah 33 jadinya 15 plus ya. Gitu. Bener ya? Bagus ya? Oke, sip. Oke, nomor 4. Tentukan hasil bagi serta sisa bagi dari proses pembagian Px dibagi dengan Fx dari masing-masing kasus berikut. Ya, ini kita punya fungsi Px dibagi dengan Fx. Nah, ini ada beberapa macam cara ya. Bisa pakai long division ya, pembagian yang panjang itu ya. Atau kita boleh juga substitusi ya, atau boleh juga pakai cara Honor ya. Nah, kalau mungkin yang di video ini saya akan langsung pakai cara cepat aja ya, kita pakai cara Honor ya. Nah, jadi yang pertama adalah yang dibagi ini ya, yaitu si Px ini kita tulis koefisiennya saja, tapi perhatikan bahwa dia pangkatnya ini harus berurutan gitu ya, mulai dari pangkat yang tertinggi. Di sini ada x pangkat 3, x pangkat 2, kemudian di sini ada x pangkat 1, nah kemudian ini adalah konstanta. Ya, jadi ini udah berurutan nih, jadi enak. Nah, jadi yang harus kita ambil hanya angka-angka di depannya saja, yaitu koefisiennya, yaitu 2, minus 4, minus 8, dan 9. Ya, kita tulisin dulu ya. 2, minus 4, minus 8, dan 9. Positif ya. Oke. Nah, setelah itu kita lihat di sini yang membagi ini dia harus bentuknya linear ya. Jadi kalau untuk cara pembagian Horner itu hanya bisa dilakukan apabila pembaginya itu dia bentuknya linear nih kan, linear function ya. Nah, yang kita ambil di sini adalah faktornya.
ya, pembuat nolnya maksudnya. Jadi kalau x min 1 sama dengan 0, ya dari sini x min 1 ya, berarti kan x-nya sama dengan 1 kan. Nah, ini adalah angka yang kita pakai untuk menggunakan teori metode Horner ini ya. Nah, ini kalau kita gambar, bentar ya. Kalau kita gambar jadinya seperti ini kira-kira ya. Nah, ini angka satunya tadi nih baru kita dapat di sini. Ini kita tulis di sini ya. Nah, caranya yaitu seperti ini ya. Angka pertama ini dia langsung turun nih 2. Nah, nanti setiap angka ini yang di bawah-bawah sini tadi nanti harus dikali dengan si angka satu ini ya. Taruh di sebelahnya nanti. Oke. Nah, berarti kan yang pertama adalah 2 dikali 1 ya. 2 dikali 1 hasilnya 2. Taruh hasilnya di sebelah sini. Kemudian kita tambah nih ya. Kita tambah angkanya dengan yang atasnya. Oke, 2 ditambah 4, minus 4 ditambah 2, itu hasilnya minus 2. Nah, kemudian dikali lagi, ini dikali dengan dia. Yaitu jadinya min 2 ya. Jadi min 2. Kemudian dijumlah lagi nih ya, min 8 ditambah min 2 adalah min 10 ya. Kemudian dikali lagi, 1 dikali min 10 jadinya min 10. Kemudian baru kita dapat sisanya jadinya minus 1 ya. Nah, sekarang hasil baginya tuh yang mana? Ini adalah hasil baginya, dan dia hasilnya dia turun 1 derajat nih. Kenapa? Karena ini kan pangkat tertingginya x pangkat 3 nih. Nah, dibagi dengan x pangkat 1 ya, seperti hukum eksponen gitu ya. Kalau misalnya kita bagi dengan variabel yang sama, berarti kan pangkatnya tinggal dikurang saja ya. Nah, berarti kan 3 dikurang 1. Nah, berarti ini ya akan dimulai dengan x pangkat 2. Jadi di sini ini x pangkat 2 nih sebenarnya, ya kan? Ini pangkat x, ini adalah 0. Nah, jadi ini adalah hasil bagi ini yang ini ya. Oh, jadi hasil baginya ya, hasil bagi itu adalah yang ini ya, yang sini ya. Terus ya, 2x pangkat 2 min 2x min 10. Nah, yang ini adalah sisanya gitu ya. Ini sisa bagi. Oke. Oke, selanjutnya ini sama ya, seperti yang tadi ya. Pastikan bahwa si PX-nya ini yang mau dibagi itu dia bentuknya sudah pangkatnya sudah berurutan dari yang tertinggi ke yang terkecil ya. Kalau kita lihat di sini ada 3x pangkat 4 ya kan, kemudian 2, kemudian x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1 gitu ya. Kemudian di sini adalah konstanta. Nah, kemudian pembagiannya juga linear nih, f sama dengan x plus 2. Oke, nah sekarang kita tinggal tulis aja secara berurutan ya, dari koefisien dengan pangkat tertinggi, x pangkat tertinggi. 3, 2, nah ini hati-hati ya, ini ada angkanya di depannya itu 1 sebenarnya ya, jadi kita tidak lihat tapi sebenarnya ada di situ. Itu minus 1, kemudian 4, dan minus 5. Hati-hati dengan negatif ya, ini masih ada minus 5. Oke, nah sekarang seperti yang tadi ya. Jadi ini kita cari pembaginya itu pada saat pembuat 0 nih ya. Pembuat 0 berarti kan kalau x tambah 2 sama dengan 0, berarti kan x sama dengan min 2 ya kan. Berarti min 2-nya kita pakai untuk menggunakan metode ini. Ya, oke, kita tulis di sini min 2. Ya, dari sini min 2-nya lagi. Nah, kemudian pakai cara yang sama. Yang angka yang pertama langsung turun ya, 3. Kemudian setiap angka ini kita kali dengan min 2. Di sini min 2 berarti jadi min 6. Sekali lagi ini ditambah ya. 2 tambah min 6 adalah min 4. Nah, dikali lagi ya. Min 2 dikali min 4 hasilnya positif 8 ya. Kemudian ditambahin min 1 ditambah 8 jadinya 7. Min 2 kali 7 adalah minus 14 kan. Minus 14 ditambah jadinya minus 10. Min 2 dikali min 10 jadinya 20 positif ya. 20. Berarti kan kalau ditambah hasilnya sisanya 15 ya. Nah, kalau ditanya hasil baginya yaitu yang ini gitu. Nah, ini adalah sisa baginya. Nah, tapi kita harus tulis ini dalam bentuk polinomial ya. Nah, karena ini pangkatnya 4 kemudian dibagi dengan pangkat 1 berarti kan ini jadi turun nih pangkatnya 1 nih ya kan. 4 dikurang 1 kan jadinya 3 ya kan. Nah, hati-hati ya di situ ya. Jadi sini kan kamu tulisnya berarti dari x pangkatnya 3 di sini. Oh, ini x pangkat 3, ini x pangkat 2, ini plus ya. Ini x pangkat 1, ya kan? Kemudian ini enggak ada x-nya gitu ya. Jadi kalau saya tulis di sini hasil bagi itu adalah ini semua nih ya. 3x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 7x dikurang 10. Kemudian sisa baginya adalah 15 gitu.
pertanyaan yang sama. Ini tuh kasus C ya. Sama ya kata dia. Kita bisa pakai cara honor, tapi balik lagi yang tadi sudah sampaikan di awal bahwa bentuk dari si yang mau dibagi ini dia harus dalam urutan ya sesuai dengan pangkatnya dari pangkat yang tertinggi ke pangkat yang terendah. Nah, gimana kalau nggak ada? Nah, kita tulis itu jadi 0 ya. Nah, ini nih seperti ini ya. Kalau kita lihat px-nya itu x pangkat 4, kemudian dia nggak ada x pangkat 3 kan? Nah, sebenarnya boleh-boleh aja saya tulis plus 0 x pangkat 3 ya kan dengan koefisiennya 0 gitu ya. Boleh-boleh aja, tapi kita tidak perlu lakukan itu karena kita tahu apa namanya tidak perlu ya ditambahin 0 gitu ya. Tapi untuk menegaskan saja bahwa sebenarnya ada koefisien x pangkat 3 yaitu 0 ya. Nah, jadi pada saat kita menulis ingat ya ini ada angka 1 ya. X pangkat 4 ini koefisiennya adalah 1. Berarti kan 1 ya dari x pangkat 4, x pangkat 3-nya 0 ya karena di sini kan di situ nggak ada x pangkat 3. Nah, kemudian x pangkat 2 yaitu minus 3, x pangkat 1 4 dan terakhir adalah minus 6. Nah, sama seperti tadi caranya. Ini kan pembuat nolnya adalah minus 3 ya. Nah, jadi minus 3 kita taruh sebelah sini. Nah, kemudian kita bikin apa namanya pembatasnya untuk kita lakukan metode Horner. Oke. Oke, kita langsung turun aja. Ini jadi 1, min 3 kali 1 jadi min 3. Kemudian ditambah 0 tambah min 3 tetap min 3. Min 3 kali min 3 adalah 9. 9 ditambah min 3 adalah positif 6. 6 kali min 3 adalah min 18. Ditambah jadi min 14. Kali 3 itu 42 ya. 42 ya. Jadi kalau ditambah jadi tinggal 36. Nah, ini adalah sisa baginya. Nah, sekali lagi karena dia pangkat 4 di sini dibagi dengan x pangkat 1, berarti dia hasil baginya degree atau pangkat suku banyaknya adalah pangkat 3. Ya, jadi ini mulai dari x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1 dan x pangkat 0, tapi ini kita tidak perlu tulis karena dia konstan, ya. Nah, berarti kita boleh tulis hasil baginya itu adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 6x min 16 dari sini ya. Nah, kemudian sisa baginya adalah ini, sisa bagi. Gitu. Oke, masih pertanyaan yang sama untuk PX ya. Nah, sekarang sekali lagi kita pastikan dulu yang mau kita bagi ini si PX ini dia berurutan mulai dari X dengan pangkat tertinggi ke pangkat yang terendah. Oke, kita lihat ya. Ini pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3-nya nggak ada, berarti sama seperti tadi ya. Kita bisa tulis jadi plus 0x pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan konstanta. Oke, berarti kita tinggal tambahin aja tuh ada 0-nya ya setelah angka 3 di sini ya. Oke, berarti kita tulis 4 dari sini ya. Kemudian minus 3 dari sini. Kemudian 0 dari sini ya, x pangkat 3 ya. Kemudian min 1, sekali lagi ini ada angka min 1 ya, bukan x ya. Jadi kita ambil koefisiennya ya. Kemudian 6 dari sini dan terakhir adalah min 13. Oke. Oke, 6 kemudian min 13. Nah, sekarang pembaginya sama ya seperti tadi. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya dapatnya pecahan ya udah karena memang pertanyaannya memang dibentuk seperti itu ya. Berarti kan kita cari nih 2x min 1. Kalau 2x dikurang 1 sama dengan 0, berarti kan 2x sama dengan 1, berarti x sama dengan 1/2. Nah, berarti ini angka yang kita akan pakai 1/2 ya. Oke, ya kita coba ya. 1/2 di sini. Oke. Nah, sekarang ini langsung turun 4 ya. 1/2 dikali 4 itu adalah 2. Kemudian min 3 tambah 2 adalah min 1. Min 1 dikali setengah jadi min setengah. 0 ditambah setengah min setengah juga. Setengah kali min setengah jadinya min 1/4. Ya kan, ditambah jadinya min 5/4 ya. Kemudian dikali lagi jadinya min 5/8. Nah, ini kan angkanya agak nggak enak nih ya. 6 kali 8 jadi kan kalau kalian bingung Pak 6 ditambah atau 6 dikurang 5/4 jadinya berapa Pak gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya kamu pertanyaan jadi sebenarnya kan bisa begini ya. Kita kali silang aja ya. 6 kali 8 48 ya kan. 1 kali 5 jadinya 5 jadi 48 kurang 5 yaitu 43 ya. Kemudian bawahnya jadinya 8 kali 1. Nah, gini positif ya. Kemudian kita kali lagi dengan setengah jadinya 43/16. Wah, ini banyak ya. Makanya nggak enak banget sebentar. Oke, ya kalau kita tambah ini dia sisanya adalah minus 165/3.
16 gitu ya. Nah, sekali kalau dia dia mintanya adalah hasil baginya. Nah, karena ini dua pangkat X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 1 berarti kan pangkat tertingginya sekarang jadinya 4 ya. Nah, jadinya itu kayak X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0 ya. X pangkat 0 kita tidak perlu tulis karena dia adalah 1. Berarti hasil baginya itu adalah ya ini semua ya, kita tinggal tulis saja, tapi pastikan bahwa kalian ada tandanya ya, 4x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat dikurang 5 per 4x ditambah 43 per 8. Nah, ini adalah sisanya seperti itu. Oke, dari setiap kasus di bawah ini tentukan nilai dari variabel A dan B. X kuadrat tambah 5x tambah A dibagi dengan X plus 1, sisanya adalah 6. Nah, ini sebenarnya sama kayak tadi ya. Nah, kalau tadi bedanya kita harus cari sisanya. Nah, kalau ini sisanya kita tahu gitu ya. Jadi kita cari salah satu koefisien atau konstanta dari si yang dibagi ya. Nah, ini kayak tadi, kayak ini adalah kayak Px-nya gitu ya. Ini adalah si Fx-nya gitu ya. Berarti kan ini kita bisa masih bisa memakai cara yang sama, memakai cara Horner. Nah, pertama sekali lagi pastikan bahwa si suku-suku pada suku banyak ini dimulai dari variabel dengan pangkat tertinggi, yaitu ini ya, pangkat 2, ini pangkat 1, kemudian kita ada konstanta ya. Kemudian kita tinggal tulis saja koefisiennya, ini adalah 1, kemudian 5, kemudian A ya. Nah, kemudian dibagi dengan dia nih. Nah, berarti kan karena ini linear, berarti kita bisa pakai cara Horner ya. Nih, seperti yang akan kita lakukan. Ya, kita cari pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya berarti kan X tambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1. Nah, min 1 ini ya, kita masukkan, kita taruh di sebelah sini. Oke, kita gambar dulu. Gini ya. Nah, kita taruh min 1. Ya. Nah, berarti nanti hasilnya nih harus sama dengan 6 nih, lihat tuh. Sisanya 6. Berarti nanti di sini nih, ujung-ujungnya di sini ini sama dengan 6 gitu. Ya, nah situ goalsnya ya. Tapi jadi sebenarnya secara konsep sama saja, tapi bedanya ini yang ditanyakan adalah si variabel A ini gitu. Tapi secara konsep sama ya. Baik, kita langsung saja kerjakan di sini. Berarti ini langsung turun ya. 1 dikali min 1 adalah min 1. 5 ditambah min 1 adalah 4. 4 dikali min 1 adalah min 4. Nah, berarti kan A ditambah min 4 atau A dikurang 4 itu hasilnya adalah min 6 dari sini gitu ya. Karena itu sisanya ya. Nanti kan hanya persamaan linear biasa ya. Kalau misalnya A dikurang 4 sama dengan min 6, berarti kan A sama dengan minus 6 tambah 4. Berarti A-nya sama dengan minus 2. Oke, pertanyaan B ya, sama seperti tadi ya. Jadi konsepnya sama, kita tinggal bagi ini ya. Ini seperti Px-nya yang tadi ya, kemudian dibagi Fx, nanti sisanya adalah 2. Oke ya, nah, sekali lagi pastikan bahwa si fungsi suku banyak itu ya, dia sudah berurutan. Ini pangkat 2, di pangkat 1 ini konstanta, berarti kita bisa langsung masukin angkanya, yaitu minus 2, A, dan 8 ya. Minus 2, A, dan 8. Kemudian kita bagi dengan zeronya atau pembuat 0 dari si pembagi, yaitu ini ya. Oh, berarti karena X min 3 sama dengan 0, berarti kan X sama dengan 0 ditambah 3 ya. 0 tambah 3 kan sama dengan 3. Oke, berarti kita bisa pakai 3 itu. Kita terus ini, kemudian kita buat garis untuk memisahkan ini ya. Oke, caranya sama persis seperti tadi ya. Min 2-nya langsung turun ke bawah. 3 kali min 2 adalah min 6. Ini A ditambah min 6 ya, jadinya A min 6. Nah, kemudian dikali 3 nih. Nah, gimana cara 3 kali 3-nya? Ya 3 dikali dengan semua ini gitu ya. Nah, jadinya kan tinggal 3A dikurang 18 ya. Gitu ya, karena 3 kali A 3A, 3 dikali min 6 adalah min 18 gitu. Nah, sekarang kalau kita tambahin, ini kan jadinya 3A dikurang 10 ya. Karena ini kan plus 8 ya. 8 ditambah min 18, itu hasilnya minus 10. Nah, itu hasilnya sama dengan 2. Karena di sini bilang sisanya adalah 2. Nah, sekali lagi, karena ini bentuk linear, jadi cukup mudah ya. Jadi karena kalau kita punya 3A min 10 sama dengan 2, berarti kan 3A sama dengan 2 ditambah 10. Ya kan? Nah, sama dengan 12. Sorry. Kemudian berarti A-nya tinggal 12 dibagi 3 deh, sama dengan 4. Seperti itu. Oke, kemudian yang ini yang C, dia sama kayak tadi ya. Nah, sekali lagi pastikan bahwa
ini sudah dalam berurutan ya. Nah, kalau dia nggak ada nih misalnya x pangkat sekiannya gitu ya, kita tulis koefisiennya adalah 0. Ini pangkat 4, pangkat 3. Nah, pangkat 2 nggak ada, berarti koefisien dari x pangkat 2 adalah 0. Kemudian pangkat 1 adalah b, yang terakhir adalah minus 8. Oke ya, kita tulis ya. Jadi yang pertama adalah a, kemudian 2, nah kemudian 0 ya, karena kan ini x pangkat 4, ini x pangkat 3, ini x pangkat 2, di sini nggak ada x pangkat 2, berarti dia jadi 0. Kemudian B, ya x pangkat satunya B, dan terakhir adalah minus 8. Ya, ini nggak usah saya tulis. Kemudian dibagi, dibilang katanya dibagi dengan x min 1 atau x plus 2, sisanya adalah 0. Berarti kalau kita pakai dia, nanti sisanya 0, pakai dia juga sisanya 0. Nah, ini informasi tambahan adalah kalau dia sisanya 0, berarti 2 ini adalah faktor-faktornya. Ya, faktor-faktor dari Px ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita pas mau ke bawah nih ya, kita pada saat nanti kebagi, nah hasilnya ini nih bisa kita lanjutin untuk pakai yang satunya lagi ya. Jadi saya tunjukin ya, sekarang pakai cara yang panjang dulu. Nanti saya akan jelaskan dua cara ya. Nah, yang pertama berarti kita pakai satu dulu. Oke, dibagi sama dia. Nanti hasilnya sisanya jadi 0 ya. Nah, sekali lagi di situ x min 1 karena yang pembagi x min 1, kita cari pembuat nolnya, berarti x-nya sama dengan 1 kan. Nah, berarti satunya kita boleh taruh di sini ya. Kemudian kita bisa pakai cara ini ya. Oke, lanjut. Nah, kita langsung turun, yang ini langsung A ya. 1 dikali A ya A aja gitu ya. Karena ini dikali 1 terus nih, jadi enak ya. 1 dikali A jadi A, 2 ditambah A jadinya A plus 2. Ini jadi S plus 2 juga, ditambahin jadi A plus 2. Ini dikali 1 tetap A plus 2 gitu ya. Jadi saya enak ya. Nah, sekarang di sini B ditambah A ditambah 2. Nah, kalau saya biasain saya tulis huruf yang paling awal dulu, yaitu A dulu ya. Jadi A ditambah B tambah 2. Terus juga sama, jadi A tambah B tambah 2. Nah, kalau ditambah itu jadinya A tambah B tambah 2 dikurang 8 jadinya minus 6. Nah, ini sama dengan 0 tuh. Ya kan? Nah, gitu ya. Nah, kita dapat nih persamaan pertama. Oh, persamaan pertama berarti kalau 6-nya saya kesiniin ya, berarti kan jadinya positif ya, jadi plus. Jadi kan jadinya A tambah B sama dengan 6. Nah, ini dapatlah kita persamaan pertama. Nah, kita perlu persamaan kedua. Kenapa? Karena ini kan ada dua variabel yang tidak diketahui. Berarti kita minimal harus punya dua persamaan gitu ya, menentukan nilai A dan nilai B secara individual ya. Nah, cara pertama kalau mau cari yang agak panjang gitu ya, kita akan ulang lagi nih ya prosesnya. Tapi sekarang pakainya x plus 2 ya. Jadi saya mau copy paste saja ya yang sudah saya tulis di sebelah sini. Kita di bawah ya, ya. Nah, sekarang kita akan bagi dengan x plus 2. Nah, x plus 2 pembuat nolnya adalah min 2 ya. Jadi satu ya. Jadi kalau x plus 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 dikurang 2 yaitu min 2 ya. Berarti sekarang saya pakainya min 2 nih, sebelah sini ya. Nah, gitu. Kemudian saya gambar ini, nah, kemudian saya langsung lanjutin aja deh. Nah, kalau saya lanjutin ya tadi ya, langsung turun ini A min 2 kali A ya min 2A ditambahin yang ini nggak bisa digabung ya karena dia apa namanya tidak like term ya. Min 2 dikali min 2A tambah 2 jadinya 4A dikurang 4 ditambahin 4A min 4 dikali min 2 lagi jadinya minus 8A plus 8 ya ditambah B. Ini kayaknya saya agak ke kanan dikit karena nggak muat ya. Kemudian ditambah B jadinya ini minus 8A ditambah B ditambah 8 dikali min 2 lagi jadinya 16A minus 2B kemudian minus 16. Nah, ini kalau ditambah, tadi saya panjangin sedikit ya. Oke. Nah, ini kalau ditambah hasilnya jadi 16A min 2B. Nah, min 8 min 16 itu jadinya minus 24 sama dengan 0 ya. Nah, ini kalau saya rearrange gitu ya. Nah, 24-nya pindah ke kanan jadinya 16A min 2B sama dengan 24. Nah, ini sebenarnya bisa kita bagi dua nih semua nih, ya enggak? Nah, ini bagi dua jadi 8A, ini jadi B aja, ini sama dengan 12. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita udah punya dua persamaan nih, persamaan 1 dan persamaan 2 ya. A plus B sama dengan 6 dan 8A min B sama dengan 12. Nah, ini bisa kita langsung eliminasi karena sudah ada satu variabel yang dia koefisiennya sama nih ya. Ini B koefisiennya 1, yang ini B koefisiennya adalah min 1 ya. Jadi bisa langsung kita jumlah saja ya. Oke, sebentar kita copy dulu. Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Oke, nah, saya taruh atas ya. Ya. Seperti ini. Oke.
Sekarang kita langsung eliminasi saja ya, seperti itu ya. Kita eliminasi, kita langsung kurangi saja ya. Kita kurangi, kita tambah. 8A ditambah A jadinya 9A, minus B ditambah B jadinya habis ya kan. 12 tambah 6 sama dengan 18 ya. Berarti kan A-nya sama dengan 18 dibagi 9. Nah, dapat deh A-nya 2 ya. Nah, kita masukin lagi ke sini misalnya A-nya sama dengan 2, berarti kan dia jadinya B-nya sama dengan 4 ya. Ya nggak sih? Kalau masukkan sini jadinya kan yang tadinya A tambah B sama dengan 6, sekarang jadi 2 tambah B sama dengan 6, berarti B sama dengan 6 dikurang 2 gitu. Udah selesai gitu. Nah, cara kedua sebenarnya, jadi pada saat tadi kita lakukan ini, kan kita pakai fungsi awal lagi ya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dia adalah faktor dari dari suku banyak itu, sebenarnya kita tidak perlu ulang dari awal ya. Nah, ini coba di sini. Nah, sebenarnya kita bisa lanjut aja dari sini gitu, boleh gitu, karena dia sekali lagi ya, dia harus faktornya dulu ini sama dengan 0. Tapi kalau dia tidak sama dengan 0, kita nggak bisa pakai itu ya, harus sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita mau coba ya pakai, kalau pakai itu benar nggak sih, akan sama apa enggak ya. Kita lanjut dari sini ya. Nah, tadi kan pembuat nolnya adalah minus 2 nih ya. Nah, saya akan lanjut dari sini nih gitu ya. Oke, kita coba ya. Oke, sekarang saya masukin ininya, tapi sekarang warnanya saya agak bedain biar kelihatan ya. Oke, nih. Oke, sekarang minus 2. Taruh di sini minus 2. Oke, lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Kita turunin langsung, ini jadi A, jadi minus 2A, ditambah A ditambah min 2A jadi min A, ya kan? Sorry, jadi minus A ditambah 2 dikali dengan min 2 ini semuanya, jadinya 2A dikurang 4, 2A min 4, ditambah lagi ini jadinya 3A, 3A dikurang 2 ya kan, dikali min 2 jadinya minus 6A, minus 4, 6A ditambah 4 ya, minus 6A ditambah 4, ini dikali min 2 min 6A, terus min 2 kali min 2 jadi plus 4. Oke, karena kalau ditambah hasilnya jadi min 6A ditambah A jadinya minus 5A, minus 5A. Ini B nya tetap B aja karena nggak ada like termnya, nggak ada suku yang sejenis ya. Terus di sini adalah 2 tambah 4 sama tambah 6. Nah, ini juga sama dengan 0 karena kan dia bilang katanya sisanya 0 juga nih, tuh, ya kan? Nah, dari situ kita bisa ambil persamaan, kita pindahin 6-nya ke kanan ya, nih ya. Kalau kita ambil 6-nya ke kanan itu kan berarti jadinya minus 5A ditambah B sama dengan min 6. Nah, sekarang kita coba eliminasi ini sama ini ya. Hasilnya sama apa enggak ya? Terus ya, minus 5A ditambah B, sebentar ya. Minus 5A, ntar ya saya ulang sedikit. Minus 5A tambah B sama dengan min 6 dari sini ya. Nah, kemudian satu lagi yang ini berarti A tambah B sama dengan 6. A tambah B sama dengan 6. Nah, lihat di sini ya, kalau kita mau eliminasi kan kita kurang ya. B dikurang B jadinya 0. Kita kurangin ya. Nah, berarti kalau kita kurang, min 5A dikurang A jadinya min 6A. B dikurang B habis, min 6 dikurang 6 jadinya min 12. Ya, berarti kan A-nya sama dengan min 12 dibagi min 6. Nah, hasilnya ternyata sama dengan yang tadi. A-nya 2 ya. Nah, berarti kan B-nya sama kayak tadi ya. Kita tinggal masukin aja ke persamaan pertama ini gitu kan. Kalau A-nya 2 kan berarti 2 ditambah berapa hasilnya 6. Berarti 4 B-nya. Seperti itu ya. Jadi ini ada dua cara ya. Tapi ingat kalau ini cara ini bisa dipakai hanya kalau misalnya dia adalah faktornya. Nih, sisanya 0. Ya, bisa dilanjutin kalau dia sisanya 0. Kalau dia sisanya 0 itu nggak bisa. Oke.